Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Kita bertemu lagi dan saya berharap Anda semua terus bersukacita dan terus bersemangat untuk belajar, merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, dalam pertandingan iman, kita tidak hanya diajak untuk sekedar melangkah, tetapi untuk berlari dengan sungguh-sungguh. Fokus utama kita bukanlah sekedar seberapa cepat kita ini memulai langkah kita, melainkan bagaimana kita untuk tetap bertahan hingga garis akhir. Mari kita renungkan bagaimana melepaskan setiap beban yang dapat menghambat agar kita ini bisa meraih suatu mahkota kemenangan yang kekal yang dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berlari untuk Menang. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Saat ini kami ingin belajar tentang arti perjuangan hidup. Tolonglah kami agar tidak mudah menyerah saat menghadapi berbagai macam rintangan. Biarlah Roh Kudus memberi kami suatu kekuatan dan juga ketekunan untuk terus maju menuju garis finish yang Engkau tetapkan bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar renungan ini dapat menginspirasi kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti sebuah roda yang berputar tanpa henti, namun tidak benar-benar membawa Anda kemanapun juga? Banyak dari kita ini sebenarnya terjebak dalam suatu rutinitas yang untuk kita bisa bertahan. Bangun pagi, bekerja, membayar berbagai macam tagihan, kemudian kita tidur, dan kemudian kita mengulanginya hal yang sama esok hari. Kita merasa lelah, tetapi bukan lelah karena kita telah mencapai sesuatu yang besar, melainkan kita lelah karena kita sekedar bertahan hidup. Namun Alkitab menawarkan suatu cara pandang, suatu perspektif yang jauh lebih dinamis dan menggairahkan. Mari kita baca firman Tuhan pada Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar suatu saran biasa, melainkan suatu panggilan untuk kita melakukan suatu transformasi atau perubahan secara total pada cara kita memandang kehidupan ini. Tuhan itu tidak memanggil kita untuk menjadi penonton di pinggir jalan atau menjadi pejalan kaki yang berjalan dengan santai-santai tanpa arah yang jelas. Dia Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang pelari dengan tujuan yang jelas. Yang pertama, mengubah mindset dari berjalan ke berlari. Langkah pertama dalam hidup yang berdampak adalah mengubah pola pikir kita atau mindset. Dalam sebuah perlombaan lari, maka seorang atlet itu memiliki suatu fokus yang sangat spesifik, yaitu garis finish. Mereka itu tidak terganggu
oleh hiruk-pikuk tepuk tangan atau komentar dari penonton yang berteriak-teriak di tepi arena. Tidak berhenti dia untuk mengambil sesuatu atau bahkan memetik bunga di pinggir pintasan misalnya. Dan dia pelari itu tidak berlari atau berjalan berputar-putar. Dia fokus pada tujuan, yaitu garis finish. Seringkali masalah kita ini bukan kita tidak melakukan apa-apa, melainkan kita melakukan terlalu banyak hal yang sebenarnya semua itu tidak ada hubungannya dengan tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Mengubah mindset berarti kita menyadari bahwa hidup Anda itu bukanlah sebuah kebetulan atau bahkan kecelakaan. Anda itu ditempatkan di bumi ini, di era zaman sekarang ini, dan di lingkungan Anda berada sekarang ini, semua itu untuk sebuah perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita. Tujuan ilahi adalah titik di mana bakat Anda, kesempatan yang Tuhan beri, dan juga kebutuhan dunia untuk dapat bertemu dengan kemuliaan Tuhan melalui hidup Anda. Ketika Anda melihat hidup itu sebagai sebuah perlombaan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan tersebut, maka setiap keputusan yang Anda ambil, mulai dari cara Anda dalam bekerja hingga cara Anda dalam memperlakukan keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar Anda, semua itu akan memiliki suatu bobot atau nilai di dalam kekekalan Tuhan. Yang kedua, menanggalkan semua beban. Ini berbicara tentang membedakan hal yang baik dan hal yang penting. Penulis Ibrani memberikan suatu instruksi yang sangat praktis bagi seorang pelari, yaitu tanggalkan semua beban. Perhatikan bahwa teks tersebut membedakan antara beban dan dosa. Dosa jelas harus ditinggalkan. Tetapi apa yang disebut dengan beban? Beban adalah hal-hal yang mungkin tidak berdosa secara moral. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang dapat memperlambat setiap langkah kita. Beban itu bisa berupa kekhawatiran yang berlebihan tentang hari esok atau tentang masa depan Anda. Beban itu juga bisa berupa luka masa lalu yang terus kita bawa kemana-mana. Beban itu juga bisa berupa suatu gangguan digital atau soal hobi yang menyita waktu kita terlalu banyak, sehingga kita ini tidak punya suatu energi untuk kita dapat merenungkan soal firman Tuhan, kita dapat menyembah dan memuji Tuhan. Bayangkan seorang pelari maraton yang mencoba berlari menggunakan ransel berisi beban, misalnya batu. Batu bata itu bukan suatu barang ilegal untuk dibawa seseorang di dalam ranselnya. Tetapi itu dapat mencegah pelari itu untuk menjadi seorang pemenang. Apa batu bata yang Anda bawa di dalam hidup Anda saat ini? Untuk berlari menuju tujuan ilahi, Anda itu harus berani berkata tidak pada hal-hal yang terlihatnya baik demi melakukan hal-hal yang sesungguhnya itu yang terbaik. Yang ketiga,
melepaskan dosa yang merintangi. Selain beban, kita ini diperintahkan juga untuk menanggalkan dosa yang begitu merintangi. Kata asli dalam bahasa Yunani untuk merintangi itu menggambarkan sesuatu yang melilit kaki Anda. Seperti tanaman merambat yang membuat pelari dapat tersandung. Dosa itu seringkali tidak datang sebagai suatu serangan yang besar, melainkan sebagai suatu kompromi yang terlihat kecil, yang sebenarnya itu melilit kaki Anda dalam menjalani hidup itu, dan langkah kita kemudian menjadi terhambat atau menjadi perlahan-lahan karena terlilit. Kepahitan yang disimpan, ketidakjujuran yang sepertinya kecil dalam Anda bekerja, atau suatu kebiasaan buruk yang kita anggap sepele, tetapi itu menjadi hambatan bagi langkah kaki Anda. Dosa-dosa ini tidak hanya dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan, tetapi juga dapat mencuri kecepatan Anda dan juga kecepatan Anda dalam berlari, dan juga kepercayaan diri kita dalam mengikuti perlombaan iman yang ditentukan bagi kita. Menang atas dosa bukan dilakukan untuk kekuatan otot kita sendiri, melainkan kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan membiarkan kasih karunia Tuhan itu yang akan memotong setiap ikatan yang melilit kaki kita. Seorang pelari yang kakinya terlilit, maka dia tidak akan bisa melangkah dengan jauh, melangkah dengan cepat. Jika Anda ingin mencapai suatu tujuan ilahi dalam hidup Anda, maka mintalah Roh Kudus untuk membantu Anda melepaskan diri dari segala jerat dosa hari ini juga. Yang keempat, berlomba dengan tekun. Ini adalah rahasia tentang daya tahan. Kata tekun dalam bahasa aslinya adalah hypomone, yang berarti suatu kemampuan untuk bertahan di bawah suatu tekanan yang sangat berat tanpa kita menjadi menyerah. Perlombaan iman bukanlah lari sprint 100 meter yang dapat selesai dalam sekejap. Tetapi perlombaan iman ini adalah suatu maraton panjang. Akan ada saat-saat di mana paru-paru spiritual kita terasa terbakar. Kaki kita terasa lemas dan seolah-olah kita ingin berhenti dalam mengikuti perlombaan iman ini. Disinilah mindset seorang pemenang akan diuji. Ketekunan lahir ketika kita berhenti mengandalkan perasaan kita dan kita mulai mengandalkan akan janji-janji Tuhan saat kita sampai di garis finish. Orang yang sekedar menjalani hidup akan berhenti saat keadaan hidupnya menjadi sulit. Tetapi orang yang hidup dalam tujuan ilahi akan terus melangkah karena mereka tahu bahwa setiap tanjakan yang sulit itu semua adalah bagian dari latihan untuk membuat mereka lebih kuat lagi. Yang kelima, fokus pada garis finish. Ini bicara tentang memandang Yesus. Meskipun Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian B berhenti pada instruksi perlombaan, maka ayat selanjutnya akan memberikan suatu kunci utamanya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seorang pelari yang hanya melihat kakinya sendiri, dia akan kehilangan keseimbangan.
seorang pelari yang melihat ke kiri atau ke kanan, membandingkan dirinya dengan peserta yang lain atau orang lain, maka pelari itu akan kehilangan fokusnya. Satu-satunya cara untuk menjadi pemenang adalah dengan melihat ke depan, ke arah Yesus yang berdiri di garis finish kehidupan kita. Yesus adalah pelari teladan, pelari terbaik yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dia menanggung salib, mengabaikan kehinaan, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa kita. Karena Yesus fokus pada sukacita yang disediakan bagi dirinya oleh Bapa kita. Ketika motivasi Anda adalah menyenangkan hatinya Tuhan, bukan menyenangkan manusia, maka Anda akan dapat menemukan suatu energi yang tidak ada habis-habisnya untuk Anda terus berlari sampai garis kesudahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkah Anda untuk start mengubah hidup dari sekedar ada menjadi hidup yang bermakna, dimulai dengan satu keputusan yang sederhana hari ini? Jangan lagi biarkan hari-hari Anda berlalu tanpa arah. Ingatlah bahwa Anda tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang kalah. Anda itu dipanggil untuk menjadi pemenang. Tanggalkan beban yang memberatkan bahu Anda. Akui dosa yang melilit kaki Anda dan mulailah berlari di lintasan yang telah Tuhan siapkan khusus bagi Anda. Perlombaan ini mungkin memang tidak mudah di dalam kita menjalaninya, tetapi ada suatu hadiah yang menanti kita di garis finish, yaitu senyuman Sang Raja dan juga ucapan dari Sang Raja yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia." Ini akan membuat setiap tetes keringat kita terasa begitu sangat berharga. Mari berhenti sekedar bertahan hidup. Mari mulai berlari untuk menjadi pemenang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Hari ini kami menyadari bahwa hidup bukan sekedar suatu rutinitas untuk kami dapat bertahan, melainkan sebuah perlombaan iman yang penuh arti. Ampuni kami jika selama ini kami melangkah dengan berat karena memikul beban kekhawatiran dan juga dosa yang menjerat. Ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk dapat menanggalkan setiap rintangan tersebut agar dapat berlari dengan ringan. Ubahlah pola pikir kami. Jangan biarkan kami hanya sekedar menjalani hari, tetapi arahkanlah pandangan kami pada tujuan ilahi yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Berikan kami suatu ketekunan dan juga kekuatan yang ekstra untuk kami terus maju hingga mencapai garis finish dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membawa kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.